mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ini kami akan membahas salah satu subbab materi graf pada mata kuliah Matematika Discrete dengan dosen pengampu Bu Dr. Zubeda Amir MZ SPD MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nia Khairani dengan NIM 12110523733. Saya Wirda Janaikul Soleha dengan NIM 12110523847. Kami Cikanur dengan NIM 12110521484. Saya Etsya Putri Dwi Maharani dengan NIM 12010521415. Saya Citra Mayangsari dengan NIM 12110521432. Nah, materi yang kami bahas kali ini yaitu lintasan terpendek dengan metode algoritma Dijkstra dan Whitewater. Yuk kita simak videonya. Pengertian. Dalam teori graf, masalah lintasan terpendek merupakan masalah yang menanyakan bagaimana mencari sebuah jalur pada graf yang meminimalkan jumlah bobot sisi pembentuk jalur tersebut jika diberikan sebuah graf berbobot. Masalah dari mencari jarak terpendek antara dua persimpangan dari peta jalan atau simpul graf yang berhubungan ke persimpangan dan ujung yang berhubungan ke segmen jalan yang tiap-tiapnya diberi bobot oleh panjang dari segmen jalan dapat dimodelkan dari kasus spesial dari masalah jarak terpendek dalam graf. Algoritma penyelesaian lintasan terpendek. Yang pertama ada algoritma Dijkstra, yang kedua algoritma Whitewater. Algoritma Dijkstra dinamai menurut penemunya, yaitu seorang ilmuwan komputer, Edzard Dijkstra, adalah sebuah algoritma rakus yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot-bobot garis yang bernilai non-negatif. Bayangkan, kamu bermain di taman bermain yang memiliki beberapa tempat bermain yang terhubung satu sama lain dengan jalur-jalur. Setiap jalur mewakili sisi dalam graf. Kamu ingin mencari jalur terpendek dari tempat kamu berada sekarang ke tempat permainan favoritmu. Lintasan terpendek adalah jalur terpendek atau jalan terpendek antara dua tempat dalam taman bermain. Kamu ingin mencari jalan yang paling singkat untuk mencapai tujuanmu. Mungkin ada beberapa jalur yang dapat kamu ambil, tapi kamu ingin menemukan jalur yang paling cepat dan paling pendek. Untuk menentukan jalur terpendek, kamu dapat menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma ini membantu mencari jalur terpendek dengan mempertimbangkan jarak atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setiap tempat. Algoritma Dijkstra akan membantumu menemukan jalur pendek dari tempat kamu berada sekarang ke tempat permainan favoritmu. Dengan menggunakan algoritma ini, kamu dapat menemukan jalur pendek dengan cepat dan efisien. Ini akan membantumu menavigasi dalam taman bermain dan mencapai tepat tujuanmu dengan waktu yang lebih singkat. Jadi, lintasan terpendek dalam graf adalah jalur pendek atau jalan terpendek antara dua tempat dalam graf, seperti jalan terpendek dari tempat kamu berada sekarang ke tempat permainan favoritmu di taman bermain. Dan Edzard Dijkstra sendiri adalah seorang ilmuwan komputer terkenal yang lahir pada 11 Mei 1930 di Rotterdam, Belanda. Dijkstra dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam bidang ilmu komputer dan kontribusinya yang besar dalam teori graf, pemrograman, dan sistem operasi. Dijkstra mendapatkan berbagai penghargaan atas kontribusinya, termasuk penghargaan Turing tahun 1972 yang merupakan penghargaan tertinggi dalam bidang ilmu komputer. Namanya juga diabadikan dalam sejumlah istilah dan notasi, seperti algoritma Dijkstra dan notasi Dijkstra. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebelumnya kita review sedikit tentang algoritma Dijkstra. Itu merupakan sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara simpul satu ke suatu simpul yang dituju pada graf berbobot. Nah, di sini terdapat graf L pada contoh soal ini. Nah, bunyi contoh soalnya yaitu carilah lintasan terpendek dari A ke D. A ke D. Nah, maksud dari lintasan terpendek ini adalah dengan melewati bobot yang terendah juga. Yang pertama yaitu kita mulai dari
simpul A. Nah, simpul A ini bersisian dengan sisi AB dan sisi AF, mana melewati simpul B atau melewati simpul F. Nah, kita lihat bobot terendahnya, yaitu di sini ada 4 dan di sini ada 2, maka kita lewati bobot yang terendah di sini menuju simpul F. Nah, setelah itu kita lihat lagi di simpul F ini. Untuk menuju ke simpul D ada simpul B, simpul C, dan simpul E. Maka bobot terendah di sini yaitu 1. Kita menuju ke simpul B. Kita menuju ke simpul B. Nah, setelah ini kita bandingkan terlebih dahulu bahwa untuk melihat lintasan yang kita lewati itu merupakan lintasan yang terpendek. Di sini ada simpul A ke simpul F ke simpul B itu 2 ditambah 1 sama dengan 3, sedangkan kalau kita melewati langsung ke simpul B itu bobotnya 4. Nah, selanjutnya kita menuju ke simpul C. Kenapa ke simpul C? Karena di dalam lintasan terpendek itu tidak boleh berulang. Sedangkan kalau kita menuju ke simpul F, karena di sini bobotnya kita lihat ada 5 dan ada 1, di sini bobot tengahnya 1. Tetapi kalau kita ke simpul F itu maka lintasan yang kita lewati itu berulang. Mau tidak mau kita melewati ke simpul C. Dari simpul B ke simpul C. Oke. Kita bandingkan terlebih dahulu untuk melihat bahwa lintasan yang kita lewati itu merupakan lintasan yang terpendek. Kita bandingkan dari simpul A ke simpul D ini kita bandingkan terlebih dahulu bahwa lintasan yang kita lewati itu merupakan lintasan terpendek. Dari simpul F ke simpul B ke simpul C itu nilainya sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Sedangkan kalau kita dari simpul F langsung ke C, sedangkan dari simpul F ke C itu bobotnya 8. Nah, selanjutnya benar ya teman-teman bahwa lintasan yang kita lewati itu merupakan lintasan yang terpendek. Berarti kita lanjut. Kita lihat di sini simpul C untuk menuju ke D itu bisa melewati simpul E atau langsung ke simpul D. Kita lihat bobot rendahnya. Nah, bobot rendah di sini adalah 2, maka simpul C. Di simpul C kita menuju ke simpul E. Nah, selanjutnya kita bandingkan kembali ya teman-teman bahwa untuk melihat
untuk melihat bahwa lintasan yang kita lewati itu merupakan lintasan dengan bobot rendah. Dari simpul F ke E ini nilainya 10. F ke E itu nilainya 10. Sedangkan dari simpul F, B, C, E itu berarti di sini ditambah 2 sama dengan 8. Jadi benar ya teman-teman, bahwa simpul yang kita pakai ini merupakan simpul yang terpendek dan ini salah. Nah, selanjutnya kita lihat kembali di sini dari simpul E nya kita langsung menuju kita lihat kembali bahwa dari simpul E kita langsung ke simpul D. Nah, dari C ke E ke D itu bobotnya itu 2 ditambah 3 sama dengan 5, sedangkan C ke D bobotnya 6. Jadi benar ya teman-teman, bahwa lintasan yang kita lewati ini merupakan lintasan yang terpendek. Jadi untuk mencari lintasan terpendek dari simpul dari A ke D ini, kita harus membandingkan suatu lintasan ke lintasan yang lain untuk membuktikan bahwa lintasan yang kita lewati itu merupakan lintasan yang terpendek. A ke F ke B ke C ke E ke D. Bobotnya yaitu sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 tambah 2 ditambah 3 dengan 13.
Jadi, lintasan terpendek dari A ke D itu melalui dari A ke F ke B ke C ke E ke D sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 13. Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal yang kedua, di mana di sini kita memiliki graf M. Pertanyaannya adalah carilah lintasan terpendek dari A ke F. Nah, dari A ke F kita akan melalui ini dulu nih. Ada 3 sisi di sini dengan bobot yang berbeda. Ada 2, 7, dan 7. Nah, yang paling terpendek itu adalah 2. Jadi, kita pilih dong 2. Berarti kita ke B. Nah, dan di B ini ternyata juga ada 3 sisi dengan bobot yang berbeda, 7, 9, dan 3. Nah, kita pilih yang ke D karena dia lebih pendek. Bobot nilainya 3. Nah, begitu ya. Selanjutnya kita cari lagi. Nah, di D ada 2 sisi. Ada nilainya 4 dan 6. Ke E dan ke G. Kita pilih yang terpendek nih. Nah, langsung saja nih ke F. Namun, itu tidak semuanya bisa terjawab bahwa itu adalah lintasan terpendek. Kita perlu membandingkan. Coba ya, dari A ke B, A tambah B tambah D. Waduh, udah rapi nggak apa-apa ya. Tambah E. Ini kita hanya membandingkan dulu ya. Tambah F. Ini A tuh nilainya ke B tuh 2 tambah 3 5 tambah 4 9 tambah 6 15. Nah, kita dapat itu lintasan terpendeknya 15. Namun pertanyaan, apakah ini yang lintasan terpendek? Nah, mari kita cari lagi. Kalau kita misalnya ambil dari A ke D 7 tambah 4 itu udah 11 tambah 6 itu 17, berarti itu bukan lintasan terpendek dari A ke F. Kita cari lagi dari ini. 7 tambah 10 17 ke ini baru ke sini lagi, itu udah lebih nilainya. Jadi itu bukan lintasan terpendek. Kita cari dari A. 2 kita ganti aja ya warnanya. Nah, ternyata setelah dibanding-bandingkan ternyata ada nih lintasan yang lebih pendek lagi. Dari A ke B, selanjutnya langsung ke C. Nah, langsung kita ke F. Ternyata kalau misalnya yang tanda warna merah ini ditambahkan, itu hasilnya itu sama dengan 2 tambah 2 tambah 7 tambah 1 sama dengan
terbukti bahwa lintasan yang terpendek. Kalau ini tadi tidak lintasan terpendek. Nah, jadi tidak selamanya ketika kita memulai, kita pilih terus yang mana yang lebih pendek, itu akan mendapatkan jawaban dari lintasan terpendek. Akan tapi kita harus membanding-bandingkan dulu ya teman-teman, mana yang lebih kecil nilainya, itulah dia yang lebih lintasannya terpendek. Jadi lintasan terpendek dari A ke F adalah A tambah B tambah C tambah F sama dengan 10. Nah, begitu teman-teman. Bagaimana? Sudah mengerti? Nah, setelah kita mempelajari algoritma Dijkstra, selanjutnya kita akan mempelajari algoritma Vogt-Warshel. Di mana algoritma Vogt-Warshel ini adalah algoritma untuk mencari lintasan terpendek pada sebuah graf berbobot dengan bobot positif atau negatif, namun tidak memiliki siklus negatif. Algoritma Vogt-Warshel ini memiliki input graf berarah dan berbobot V, E yang berupa daftar titik node atau vertex V dan daftar sisi HE. Jumlah bobot sisi-sisi pada sebuah jalur adalah bobot jalur tersebut. Sisi pada E diperbolehkan memiliki bobot negatif, akan tetapi tidak diperbolehkan memiliki siklus dengan bobot negatif. Algoritma ini menghitung bobot terkecil dari semua jalur yang menghubungkan sebuah pasangan titik dan melakukannya sekaligus untuk semua pasangan titik. Algoritma Vogt-Warshel ini menggunakan prinsip matriks. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di sini terdapat matriks hubungan graf K sama dengan 0. Dimana di sini kita telah memiliki sebuah gambar graf yang nantinya akan kita selesaikan menggunakan metode Vogt-Warshel ini. Dari gambar ini kita memperoleh K, I, dan J, di mana K adalah banyaknya matriks yang kita mulai dari 0, K sama dengan 0 sampai dengan banyaknya simpul. Banyaknya simpul yang kita punya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga K dimulai dari 0 sampai 6, maka banyaknya K adalah 7. Sedangkan I dan J ini adalah baris dan kolom matriks, sesuai dengan banyaknya simpul yang ada. Sehingga dimulai dari I 1 sampai 6, J 1 sampai 6. Langsung saja kita masuk ke matriksnya. Matriks X pangkat 0 yaitu matriks berordo 6 kali 6, dimana 1 ke 1 0. Logikanya seperti ini, 1 ke 1 0, sehingga garis diagonal ini dari kiri ke atas hingga ke kanan bawah adalah 0. Karena 1 ke 1 0, 2 ke 2 0, 3 ke 3 0. Kemudian 1 ke 2 7, 1 ke 3, karena tidak ada lintasan langsung, makanya kita tulis infinity. Kemudian kita coba yang 2 ke 2 0, kemudian 2 ke 3 4, selanjutnya 2 ke 4 tidak ada lintasan langsung sehingga infinity. Kemudian 2 ke 5 bisa langsung dan panjangnya 1, begitupun seterusnya. Untuk matriks hubungan graf K sama dengan 1, kita lihat ciri-cirinya, yaitu baris 1 dan kolom 1 nilainya tetap. Jadi, baris keberapa dan kolom keberapanya itu disesuaikan dengan nilai K. Jika K sama dengan 1, maka nanti jadinya baris 1 dan kolom 1 nilainya tetap. Sehingga, kita harus mengisi pertama kali itu baris 1, kolom 1 nilainya tetap. Nah, nilainya tadi diambil dari matriks X pangkat 0. Selanjutnya, untuk diagonal dari kiri atas ke kanan bawah harus diisi dengan 0. Lalu untuk rumus, inilah rumus atau formula dasar untuk setiap pengoperasian. Intinya di sini adalah untuk mencari nilai yang paling kecil. Misalnya, kondisi di sebelah kiri ini lebih kecil dari kondisi yang sebelah kanan, maka nilai yang diambil adalah nilai yang lebih kecil. Tetap yang lebih kecil yang dimasukkan ke dalam matriks nantinya. Karena kita perlu ingat bahwa nilai yang terkecil itu yang harus dimasukkan ke dalam matriks. Jadi nantinya jika sudah melakukan pengoperasian, pilih nilai yang terkecil. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita harus mengganti nilai I, J, K sesuai dengan nilai matriks yang kosong pada X pangkat 1 tadi. Yang pertama yaitu untuk I sama dengan 2,
J sama dengan 3, dan K sama dengan 1. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini, yaitu matriks baris 2 kolom 3. Yang di sebelah kanan, untuk matriks baris 2 kolom 1 dijumlahkan dengan matriks baris 1 kolom 3. Selanjutnya, kita lihat di matriks X pangkat 0 tadi, bahwa nilai baris 2 kolom 3 yaitu adalah 4, maka kita isi 4 di sini. Lalu, untuk nilai baris 2 kolom 1 yaitu infinity, dan nilai baris 1 kolom 3 juga infinity. Maka, jika dijumlahkan infinity ditambah infinity, maka sama dengan infinity. Lalu, selanjutnya kita bandingkan nilai yang ada di sebelah kanan dan kiri. Sehingga antara 4 dan infinity pilih yang lebih kecil, maka kita buat 4 lebih kecil dari infinity. Jadi nilai 4 tadi dimasukkan ke dalam matriks X pangkat 1 yaitu pada baris 2 kolom 3. Jadi jarak antara 2 ke 3 itu adalah 4. Begitu juga langkah selanjutnya untuk mencari nilai yang kosong pada matriks X pangkat 1 ini, sehingga tampilannya seperti ini ya. Untuk penjelasannya di sini sudah kita dapatkan hasil untuk X pangkat 1 adalah 9, di mana 9 ini berada pada proses baris kelima kolom kedua. Maka cara membacanya adalah harga atau jarak dari 5 ke 2 melalui 5, 1, dan 2 lebih pendek daripada jarak 5 ke 2 secara langsung. Bisa kita cek di sini. Selanjutnya, untuk mendapatkan matriks X pangkat 2 sampai X pangkat 6, kita lakukan langkah yang sama seperti tadi. Jika kita mencari matriks X pangkat 2, maka kita gunakan matriks X pangkat 1 dengan ciri-ciri baris 2 kolom 2 yang nilainya tetap dan diagonal diisi dengan 0. Hingga nantinya pada akhir, jika kita mencari matriks X pangkat 6, maka kita menggunakan X pangkat 5 dan cirinya baris 6 kolom 6 yaitu yang nilainya tetap dan diagonalnya diisi dengan 0. Setelah melakukan pengolahan sebanyak 6 kali maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Untuk X pangkat 0 yaitu mula-mula. Untuk X pangkat 1 ketika baris 1 dan kolom 1-nya nilainya tetap. Selanjutnya untuk X pangkat 2-nya ketika baris 2 dan kolom 2 nilainya tetap. Untuk X pangkat 3 ketika baris 3 dan kolom 3 nilainya tetap. Sehingga nantinya pada akhir untuk X pangkat 6 ketika baris 6 dan kolom 6 nilai tetap. Lalu yang ditandai yang di dalam kurung itu adalah perubahan. Jadi, di sini yang perlu kita ingat kembali adalah ketika K sama dengan A, maka baris A dan kolom A nilainya tetap. Selanjutnya, untuk rumus XIJ dibandingkan dengan nilai XIK dan XKJ, mana yang terkecil antara kondisi kanan dan kiri, maka nilai yang terkecil akan dimasukkan ke dalam matriks tersebut sesuai dengan alamat pada baris I kolom J. Untuk X pangkat A kurang 1, berarti nilai yang diambil adalah sesuai dengan nilai X pangkat A kurang 1 atau sesuai matriks sebelumnya. Maka, hasil akhir lintasan terpendek Voigt-Warshel berdasarkan contoh di bawah ini didapatkan matriks X pangkat 6. Ini adalah hasil akhir dari lintasan terpendeknya. Bisa diperhatikan, ini merupakan matriks N kali N. Jadi, diperoleh hasil akhir lintasan terpendeknya yaitu dari 6 ke 1 yang mana jarak terpendeknya adalah 4.